Masa kalau nunggu dia sampai dia maju terus, kapan majunya? Sampai mati dia maju terus, gimana kita nunggu dia, ya kan? Ini nggak fair juga. Secara hukum aja itu itu kan hak asasi manusia maju itu. Dilarang-larang. Itu kan perjanjian yang batal demi hukum menurut saya, walaupun sebenarnya hukum ya. Iya. Mungkin kalau sekarang yang melakukan penerusnya ini sebenarnya hanya copy paste, ya kan? Nah, kelemahannya copy paste adalah cuma bisa mengulang, tetapi tidak bisa mengembangkan dan memperbaiki. Ya, saya sedih sekali ya, justru ramainya ketika di luar debat. Iya. Iya, debat nggak bisa jawab, malah ngajak ngopi di luar. Ya kan, alasannya panjang cerita, tapi begitu jubir menjelaskan dalam 1-2 menit bisa jubirnya. Akui bahwa kalah di debat. Karena kalah di debat, maka harus mengambil jalur lain, yaitu Tadi pengen dapat kasihan. Karena dia nggak bisa dapat kemenangan, jadi mencoba dapat rasa kasihan di debat itu. Itu kan clear lah. Kalau kita mau fair, itu udah taktis. Saya kira mungkin bisa strategi itu dipakai, asalkan tidak ada kata-kata tolol tadi. Jumpa lagi di Keadilan TV, di podcast Keadilan TV. Langsung aja nih Bang Arif nih. Ini spesial nih. Spesial. Pakai telur atau pakai apa lagi nih? Ini super spesial nih. Yang jelas nggak pakai lodo ini maksudnya. Apa nyari safety dari apa bedanya yang sehat? Aduh. Di ibarat di debat ada yang di tengah, ada yang di kanan, kirinya nggak ada Bang. Aduh. Biasanya yang tengah itu enak, ternyata hari ini nggak ada nonton ini, Bang. Iya. Apa agak sengaja nggak diundang atau gimana ini? Aku undang Bang, tapi mendadak membatalkan Bang. Kayak takutnya ada apa Bang Iqbal yang ya kan. Jadi khusus hari ini podcast Hati Keadilan. Ini udah satu hati. Masuk barang itu. Ya Bang Arif, gimana kita mau bahas apa nih Bang? Oke, sebelumnya kita kenalin dulu nih, Bang. Ada yang dari koordinator jubir TPN, Banjar Mahfud. Iya. Ada Abang Patria Ginting. Halo Bang. Yang sudah mengundang. Selamat siang, Bang. Ya. Yang kedua ada Bang Iqbal. Ini jubir dari Timnas Amin. Dasaro. Ini Pak Iqbal nggak begini tadi, Bang. Kalau timnas ini perlu dipertanyakan nih, kiper apa back Di penyerang striker. Ngomong Tibas nanti kesinggungan ya kan. Pak Gajan kan urusan Tibas kan agak sensitif nih. Yang lama-lama jangan diputar ya. Aduh. Selamat datang di podcast TV. Terima kasih. Ginting. Iya. Jadi Bang, ini belakangan Bang kita pengen ngulik apa namanya debat lah, minimal ya. Debat kemarin itu memang seru banget Bang. Banyak kalimat-kalimat baru, banyak hal-hal baru. Ada omon-omon lah, ada profesor lah, ada Mas Anies, ada Mas Ganjar yang awal-awal nyantai, belakangan kok agak ngegas gitu. Wah, ini Sesuai temanya Top Gun. tahu Begitu. Iya, dan perbedaannya cukup mencolok Bang ya. Aku nggak pernah ngelihat Mas Anies dimanapun pasca debat tuh dia membahas ulasan debat. Mas Ganjar juga sama. Ya, ini saya nggak ada nonton gua sih. dan Pak Ganjar juga nggak ada tuh ulasan pasca debat dia curhat ke masyarakat dan sebagainya. Yang gimana nih Pak Prabowo lah Bang? Ya, saya sedih sekali ya, justru ramainya ketika di luar debat. Iya. Iya, debat nggak bisa jawab, malah ngajak ngopi di luar. Ya kan, alasannya panjang cerita, tapi begitu jubir menjelaskan dalam 1-2 menit bisa jubirnya. Aturan jubirnya nyampe ya. Jadi saya melihat memang ada budaya buruk yang coba ditularkan kayak provokasi. Kemarin Mas Anies ada yang terancam ya, embargo. Iya. Kan juga akibat dari provokasi ya. Karena ketika di hadapan penulis ya nggak bisa banyak jawab, tapi ketika di hadapan pendukung sangar. Iya. Ngatain kata-kata yang tidak pantas ya. Itu menurut saya satu tampilan edukasi politik yang tidak baik bagi bangsa ini. Padahal kan tagline-nya cinta tanah air, bela negara, patriot ya. Iya. Tapi nggak sesuai dalam aspek perilakunya. Iya. Itu kan provokasi, mengatakan pinter atau goblok ya, tolol dan Iya. itu sesuatu yang menurut saya tidak patut ditiru lah oleh rakyat. Iya. Dan itu menganalogikan soal binatang loh Bang. Betul ya. Hewan aja dipelihara. Pakai saya sedih, ini siapa yang berkhianat sih sebenarnya gitu kan? Karena tuduhan pengkhianat itu sudah jelas, Bang Sandi sudah klarifikasi. Iya. Pak Jokowi juga dulu waktu maju sebagai presiden juga digituin juga tuh. Iya. Iya kan?
bahwa udah dibesarkan kok ngelawan ya kan. Ya. Padahal kalau kita bicara mengkhianat 64 juta suara yang memilih Pak Prabowo ditinggalkan begitu saja. Oh, dan bergabung ke koalisi Pak Jokowi. Jokowi padahal korbannya udah banyak loh. Iya. Ada yang sampai jual harta, ibu-ibu sampai ngumpulin uang, ya. Ada ulama sampai dikejar-kejar, ya. Banyak jadi korban, ya. Jadi menurut saya ini satu contoh kepemimpinan tidak baik. Saya memang kalau kita ingin rekonsiliasi ya udah, tapi jangan jabatan yang diambil gitu loh. Rekonsiliasi aja. Ini mau jabatan atau mau rekonsiliasi sih itu. Ada madem aja kira-kira sebut Iya, gitu. ya kan akhirnya dia ngomong sendiri Pak. Padahal kalau mau rekonsiliasi kenapa nggak Pak Anies yang diajak dari awal juga ya Pak? Iya. Gitu lah. Jadi menurut saya banyak yang tidak konsisten. Maka saya bukan membenci Pak Prabowo, bukan membenci Pak Jokowi, bukan membenci Pak Ganjar siapapun ya. Tapi kita dewasa lah. Setiap kan orang ada kelemahan. Iya. Ya wajar saja dalam kontestasi orang akan melihat kelemahan kita. Gitu loh. Nggak ada pasangan yang sempurna. Ya. Kami sendiri mau dibilang omong-omong, tapi nggak pernah reaksi tuh, nggak pernah memprovokasi para pendukung. Ayo kita serang balik, nggak ada. Iya. Jadi kami ingin melihat bahwa kita ingin mengedukasi masyarakat. Soal kalah menang itu urusan Allah lah. Iya. Kita udah berusaha. Tugas manusia itu berdoa, berusaha. Soal jadi nggak jadi itu urusan Allah. Iya. Karena dia menentukan. Kita manusia berusaha. Tapi jangan sampai kita menggunakan segala cara. Ya gitu. Jadi saya melihat khususnya kami dari PKS ingin pemilu ini berjalan damai. Jujur. Ya, tapi harus jujur dulu baru damai gitu ya. Jangan damainya dulu, menurut saya jujur dulu gitu loh. Nanti orang curang kita disuruh diam nanti kan. Ya, harusnya jujur dulu, jujur, adil, damai. Jadi kalau ada deklarasi artinya kampanye pemilu damai jujur. Bukan pemilu damai. Damai ketiga setelah adil baru damai. Beda zaman juga soalnya. Kok Bang Itik sama Bang Iqbal agak-agak mesra nih. Setuju Ada tadi kan udah soal hati keadilan. Tapi Bang Titing sendiri gimana Bang? Kalau Pak Ganjar itu fase yang debat kemarin ya, yes, itu menunjukkan bahwa kalau key takeaway-nya kami adalah kalau ini kan bukan bidangnya Pak Ganjar waktu itu, bukan topiknya Pak Anies kalau secara track record dekat. Tapi ketika pemimpin itu mau mendengar, ngobrol sama orang, bisa ditangkap. Ini mendengar juga mencatat dan segala macam. Tidak hanya satu arah dan segala macam. Ya, karena memang tipe pemimpin yang dibutuhkan ada Indonesia. Saya mau mendengar. Kita punya 270 juta rakyat Indonesia dengan variasi suku bangsa yang berbeda-beda. Kita aja di sini udah beda-beda. Iya. Kalau nggak mau dengar pemimpinnya, dia agak repot. Dan makanya adalah kemudian kalau terus kemudian pasca debat ada yang rame-rame kembali kan. Nah kenapa nggak pas debatnya aja? Kan Pak Ganjar juga udah menyampaikan loh ini waktunya debat, ini datanya silakan bantah. Kalau nggak bisa bantah, jangan kemudian ngajak di luar dong. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya pas diajak di luar katanya maunya debat resmi. Tapi terus kemudian dengan debat resmi hanya debat luar. Agak-agak bingung nih jadinya kan. Tapi apa bantah aja toh. Terus kalau dibilang ini rahasia. Nah kita juga bingung kenapa? Karena kalau namanya politisi pasti harus bicara undang-undang. Undang-undang keterbukaan informasi publik udah ada. Dan data-data yang ditunjukkan itu adalah data-data yang memang konsumsi publik. Minimum Essential Forces itu secara rutin dilaporkan oleh TNI. Oke, secara publik terbuka, kan juga ke DPR. Enggak, kita Google aja nih kalau menurut salah satu cawapres kan pakai istilah googling aja kan. Di googling aja, dia udah tahu faktanya MF dan pasti panglima-panglima akan selalu bicara tentang minimum essential forces. Lalu kenapa kemudian harus dibilang rahasia? Kan negara ini sudah sangat besar pengorbanannya ya Bang ya, semenjak reformasi ya. Mungkin Abang ini yang kata yang alami. Kalau kami kan menikmati reformasi, tapi pada saat reformasi itu kalau dengar cerita senior-senior saya, apalagi dengar cerita dari Pak Panda ya juga temannya almarhum ayah saya, berat sekali. Masa kita mau balik lagi dulu Indonesia begitu elit ya. Penguasa-penguasanya itu tertutup. Kemudian reformasi, kemudian kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang miliknya rakyat ya, di Undang-Undang Dasar kan. Nah terus kemudian masa mau balik lagi? Iya. Kan nggak lucu. Oh iya. Oke Bang.
aku sebenarnya agak tergelitik karena ini nggak ada 02 ya. Kita coba berpikir Oh, semua ya. kontra deh. Ini semua jupit. Kalian gimana ya, Bek? Kalian berperan seperti itulah. Nah, biar ada Jangan lah sikit. agak susah juga sebuah film sih. Enggak bang, belakangan itu memang banyak orang yang akhirnya menilai ya terutama di 02 ya yang mengatakan ini Pak Ganjar nggak bicara soal substansi, Pak Anies nggak bicara soal substansi, makanya etik terus yang dibahas, makanya hal-hal yang ya nggak substansial lah gitu yang dibahas. Kenapa akhirnya Pak Prabowo juga nggak bisa menjawab dan sebagainya? Karena yang dibahas oleh 01, 03 tidak substantif banget, Bang. Tapi kalau dibilang gak substansi, nanti begitu bahas substansi dibilang rahasia. Ya enggak, jadi ya kita be fair aja lah. Iya, Bahwa iya. kemudian ada tim yang terpaksa mengambil. Saya ini backgroundnya komunikasi politik. Iya. Jadi pasca debat kita melihat sebuah tren di TikTok dimunculkan nangis melihat debat. Nangis berjamaah. Nangis berjamaah, ya kan? Kita nggak tahu imamnya siapa nih, Bang. Itu kan sebenarnya secara tidak langsung dari segi komunikasi campaign adalah mengakui bahwa kalah di debat. Karena kalah di debat maka harus mengambil jalur lain yaitu Maksudnya dia pengen dapat kasihan. Karena dia nggak bisa dapat kemenangan jadi mencoba dapat rasa kasihan di debat itu. Itu kan clear lah. Kalau kita mau fair itu udah taktik. Saya kira mungkin bisa strategi itu dipakai asalkan tidak ada kata-kata tolol tadi. Nah, jadi kurang pas ya, kurang anjing. Oh, ya. Karena ada itu jadi ketutup lagi udah. Jadi orang nggak jadi sedih ya. Iya. Tapi kemarin alasannya karena durasi. Iya. Kan tuh habis itu alasannya kan udah 1 menit, makanya ajak kopi di luar. Iya. Tapi kenapa selalu etik, Bang, yang dibahas sama Pak Anies, Bang? Ya karena memang kita melihat apa yang terjadi dalam kasus Mahkamah Konstitusi adalah sesuatu yang cukup menyedihkan, menjadi ancaman negara demokrasi kita ke depan. Karena itu by design seperti Amal Ramli kan dibilang ini rapat keluarga udah 3,5 tahun lalu, ya kan. Ditambah lagi statementnya Jenderal Panurozi Purnawirawan yang mengatakan bahwa Pak LBP dialog dengan dia ada upaya untuk membuat ini hanya 2 pasangan, ada yang ngatur-ngatur gitu. Iya. Tambah lagi statement Prof Mahfud yang mengatakan dia mengawal Anies supaya bisa maju. Iya. Karena ada orang yang berusaha untuk mencegahnya. Iya. Artinya apa? Bahwa sudah tidak ada malu-malu lagi. Para pejuang demokrasi dan mau reformasi capek. Ini kalau dibiarkan berbahaya. Susah nanti masyarakat untuk bisa mengawal demokrasi. Dan etika ini bukan hanya soal tadi, bukan soal agama juga, ada juga masalah pemimpin yang meninggalkan pasukannya. Ya KS aja kali, Bang, yang ditinggalin, Bang. Iya, 64 juta pemilih. Ya, kok bisa bicara pengkhianat, maling kundang ya kan? Iya. Ya kan, karena soal Mas Anies maju itu udah clear kok. 5 tahun. Ya, masa kalau nunggu dia sampai dia maju terus, kapan majunya? Sampai mati dia maju terus, gimana kita nunggu ya kan? Ini nggak fair juga. Secara hukum aja itu itu kan hak asasi manusia maju itu. Dilarang-larang. Itu kan perjanjian yang batal demi hukum menurut saya, walaupun saya bukan hukum ya. Iya. Melarang orang maju sebagai calon itu adalah melanggar hak asasi manusia. Iya. Demi hukum itu bertentangan dengan keadilan gitu loh. Walaupun tadi ya mengatakan dibesarkan, ya banyak orang berjasa bagi Pak Anies tak pernah ngungkit. Makanya nggak sesuai dengan tagline-nya, katanya ikhlas. Iya. Tapi selalu memutar kaset kosong. Iya. Ini kan kaset kosong terus diputar, pengkhianat ya, pembohong ya kan. Padahal kalau kita lihat ya, masyarakat Indonesia itu ketika beliau maju luar biasa perjuangannya. Ada teman saya sampai jual mobilnya untuk bayar saksi, ada yang sampai ada yang meninggal dunia gitu. Bahkan untuk menyelenggarakannya itu KPPS itu ratusan meninggal supaya pemilu itu jalan. Kalau mau jadi menteri mendingan dari awal aja gitu loh. Kalau ada pemilu ya kan jadi wakilnya Pak Jokowi. Udah banyak nyaranin lu juga gitu, udah jadi wakil Jokowi. Mau ya kan? Selesai kan? Kesatria, Bang. Tapi tadi kasihan. Kalau kita lihat dalam perang itu gimana? Jenderal Sudirman pun akan malu lah ya. Masukannya seperti itu. Ya ini kan mana ada orang Lao diajak membilang pemilu curang, menyerang pemerintah, lalu tiba-tiba dia bergabung. Itu dalam dunia teori perang manapun itu disersi namanya. Ya saya orang terus terang aja tidak ada, mohon maaf Pak Prabowo, saya menyampaikan sebagai mantan jubirnya Prabowo yang 2019 itu sangat kecewa sekali. Ya kita sudah berdarah-darah di media, bertempur, diprovokasi untuk demo, ya kan, untuk
sampai mau nulis wasiat, ya kan? Kita udah bener nulis wasiat ini, ya kan? Dengan gebrakan-gebrakan. Beberapa tiba-tiba duduk di bawah ngantri dipanggil sebagai menteri. Tapi itu nggak sepengetahuan PKS, Pak, atau timnya waktu itu? Mungkin ada komunikasi, ya bertemu, ya. Tapi kami makanya hari ini PKS ya insya Allah akan mendapat kepercayaan kalau tidak ada halang merintang, karena kami adalah partai yang konsisten, timbul tenggelam bersama rakyat. Balik tagline-nya Pak Prabowo dulu kan. Iya. Ya, jadi kami satu-satunya partai yang menolak ibu kota pindah dari Jakarta. Iya. Kami satu-satunya partai yang juga menolak Omnibus Law, RUU Omnibus Law, ya Omnibus Kesehatan, ya kenaikan BBM. Dan kami, ya mungkin ujung lain banyak juga mungkin di antara pimpinan kami, tapi kami konsisten, kami tidak meninggalkan rakyat. Ya, jadi siapa yang meninggalkan rakyat, ya suatu saat rakyat akan menghukumnya. Keadilan itu akan mencari jalannya sendiri, jadi begitu ya. Dan yang terpenting memang bahwa seperti PKS, sikap tegasnya adalah di DPR tapi tetap ngobrol, silaturahmi tetap jalan dengan PDI Perjuangan contoh. Ya kita menghargai aja perbedaan pendapat, tapi silaturahmi itu tetap jalan. Tidak kemudian kita langsung bilang bahwa mohon maaf ya, saya nggak tahu, nanti tinggal di blip aja nih kalau nggak boleh di podcast. Nggak langsung tiba-tiba nggak semua etik. Ya enggak gitu loh. PKS di DPR nggak posisi, PDI Perjuangan ada posisi, tapi ya sudah keputusan di itu kita ngobrol baik-baik aja. Saya juga lama menjadi tenaga ahli dan staf khusus di DPR. Melihat antara PKS dan PDI Perjuangan di gedung Senayan itu, sementara kita saling menghargai, berargumen pada saat rapat, sidang paripurna, berargumen keras dengan argumen masing-masing. Tapi kemudian pada saat harus pengambilan keputusan, yang dari PKS diberi kesempatan bicara, dari PDI Perjuangan diberi kesempatan bicara, dari partai lain semua diberi kesempatan bicara, keputusan diambil biarkan rakyat yang nggak perlu marah-marah gitu loh. Maksudnya kalau kemauannya nggak diikuti. Karena kalau bicara juga soal dia ada satu lah ya, saya nggak sebut nama nih, tapi kalau ngomongnya si paslon itu mengatakan soal bicara soal nggak pantas Anda bicara etik gitu. Kami juga pas yang dari 03 juga terus nonton nih kan. Kami malah kepikirannya refleksnya ke itu yang di belakangnya dia, bagaimana tuh ceritanya tuh. Pada saat maju ya kan, datang ke kami meminta izin, proses sudah jalan. Parah itu. Saya nggak perlu nyebut nama nih, udah paham aja semua kan. Kan audiensnya podcast keadilan ini kan udah cukup bisa nangkap lah kode-kodenya. Sangat nangkap, Bang. Sangat nangkap. Terus kemudian kita bela pada saat segala macam, tapi terus kemudian tiba-tiba begitu aja. Apakah itu juga mungkin begitu pas calon presiden yang itu bicara soal itu, mungkin pas dia selesai pulang, lupa ini samping saya juga sebenarnya gitu. Agak-agak mirip nih kayak gitu. Mungkin jadi evaluasi internal sendiri saya nggak tahu. Tapi ya itu. Bicara silaturahmi dan dalam politik ini kan semua bisa terjadi ya. Iya. Gak ada teman, gak ada lawan, semuanya bisa terjadi. Ada kemungkinan nggak, Bang, PKS dan PDIP bergabung jalan bareng untuk kedepannya? Sekarang bareng. Karena sejarahnya kan belum pernah terjadi tuh. Ini beberapa tingkat pilkada sudah terjadi kan. Oh, untuk bebas ini, Bang. Lah. Kalau ini kan kita duduk bareng. Ngobrol bareng. Maka di awalnya udah bingung apa yang kita mau ngomongin. Podcast ini kan ya kita pahami lah harus ada show-nya juga kan. Ini juga makanya coba kalian berperan sebagai yang 02 lah supaya kita ada dinamikanya sedikit kan. Dan Mas Hasto kan bilang ya kan, Pak Iqbal, nggak bakal kita bergabung dengan PKS ya di awal-awal itu kan. Nah, itu mungkin dulu waktu lagi naik-naiknya. Sebelum ada tikungan dari Palura. Jangan lupa di PDI Perjuangan Mbak Puan Maharani bicara bahwa kalau mau bangun bangsa ini harus bareng-bareng buat yang itu. Apalagi ketua DPR, saya menyaksikan sendiri Mbak Puan bicara dengan ketua fraksi PKS itu juga udah sering sekali di acara MKD ya, Mahkamah Kehormatan Dewan kan pimpinannya dari PKS ya, Bang. Kita bicara soal kita harus gotong royong bareng-bareng. Makanya lihat deh, saat ini di DPR itu nyaris tidak ada lempar-lemparan kursi, tidak ada bentak-bentakan, karena semuanya sudah Ada kecuali arteri, ada hal. kecuali separah dulu. Lempar kursi, Bang. Kalaupun itu bisa dihitung pakai jari lah. Jadi ngeliat DPR sekarang nih adem, ayem. Dan ini karena semuanya komit bareng. Mbak Puan ada komunikasi juga, Bang, ya? Di sebagai ketua DPR kan selalu berbicara.
ngobrol ya. tadi di paripurna tadi baru buka sidang paripurna, Iya. ngobrol lagi. Saya pengen nyinggung soal IKN, Bang. PKS kan getol banget, Bang, untuk nolak ada IKN, Bang. Kenapa, Bang? Jakarta udah macet banget, Bang. Ya karena begini, kita sepakat bahwa Jakarta macet. Iya. Dulu Pak Jokowi pertama kali ingin meninggalkan gubernur di tengah jalan, katanya ingin memperbaiki Jakarta. Ya, Iya, yang kedua, kita bicara historis. Jakarta ini adalah kota dengan penuh perjuangan. Ya, Sumpah Pemuda di sini ada pertama kali proklamasi. Di sini orang ngangkat bambu runcing untuk memperjuangkan bangsa ini. Dan memang dalam sejarah-sejarah ibu kota negara itu ada sejarah di mana di situ ada nilai-nilai perjuangan. Ya, Jakarta, Bukit Tinggi ketika terjadi PDRI ya, darurat pemerintah darurat Republik Indonesia itu memang pasukan-pasukan gerilyawan. Ya. Nah, jadi dia penuh historis gitu. Ya. Nah, jadi yang kedua, memang ini tanpa ada perencanaan, tidak ada dalam RPJMN, tidak ada dalam manifesto politik Pak Jokowi di nawacitanya, tiba-tiba mau dipindahin. Dan itu dengan proses yang sangat cepat. Kami mencatat itu 14 hari kerja efektif pembahasannya. Iya. Akhirnya wajar ketika disahkan banyak terjadi perdebatan karena belum didebatkan dulu gitu loh. Oh, perdebatan di akhir. Di akhir karena belum didebatkan, belum didiskusikan di kampus, belum dibahas di berbagai forum gitu kan. Yang kedua juga masalah pemilihan tempat. Ya kan, kalau di Jakarta dikatakan Jakarta banjir, ya di sana banjir juga, tanah longsor. Malah di sana juga kebakaran hutan. Ya kan, di sini nggak ada kebakaran hutan. Di sana lebih dekat dengan negara tetangga. Jadi musuh itu lebih mudah. Ada Filipina, ada Malaysia, ada Brunei. Ya, lebih dekat. Di sini kalau kata teman saya seorang penerbang, kalau pesawat tempur terdekat di Malaysia, Singapura mau nyerang, bisa nyerang dia, habis itu nggak bisa balik karena bahan bakarnya habis katanya. Naik jauh di tengah. Ya, jadi memang pemilihan yang kedua. Dan yang ketiga adalah soal anggaran yang tidak adil. 466 triliun walaupun awalnya katanya nggak pakai APBN, tapi akhirnya pakai APBN juga. Iya. Itu yang menurut saya tidak adil. Di saat ini pemerintah nggak punya uang ngangkat guru honorer. Ngangkat guru honorer aja yang udah berjuang nggak punya uang. Di saat harga pupuk mahal, ya, di saat harga sembako mahal, di saat pendidikan masih mahal, ya, di saat fasilitas kesehatan masih belum layak, pemerintah ingin buat istana. Iya. Yang itu hanya untuk memfasilitasi para presiden dan wakilnya beserta pendukungnya. Sementara jalan-jalan nasional aja masih banyak yang rusak. Iya. Nah, kami akan berbicara tentang keadilan. Jadi kalau kita dikatakan Jawa sentris, nanti ke depan jadi Kalimantan sentris ke depannya. Iya. Jadi pemerataan itu bukan memindahkan ibu kotanya, tapi mendistribusikan keadilan anggaran untuk masyarakat. Gimana Bang Ginting? Setuju gak? Wah, ini baru seru nih ya. Gue udah nunggu gimana Pak Ginting itu aja nggak? Saya juga tunggu deh, Pak. Tapi gini, ini kan kalau kita ngomong pemikiran soal ibu kota negara, bukan masalah baru apa namanya, tapi pemikiran tentang ibu kota negara. Sebenarnya dari zaman Presiden Soekarno juga sudah mulai ada diskusi bahwa kita butuh sebuah ibu kota negara yang bukan di Jakarta. Bukan masalah baru nih, bukan di Jakarta. Itu ada pembicaraan segala macam. Lalu di beberapa presiden sebelum Pak Presiden Jokowi juga sudah ada kajian-kajian tentang itu. Itu memang sudah ada dokumennya. So pernah siap. Nah, lalu kemudian, saya ini mau bicara sebagai orang yang pernah tahun 2012 dan 2014 ada tim komunikasi presiden 2015 sampai 2015. 2015 itu Pak Presiden Jokowi secara pemikiran memperkenalkan konsep namanya Indonesia sentris. Itu adalah sebuah perubahan paradigma pembangunan. Jadi Pak Presiden berbicara dengan tokoh-tokoh yang saat ini ada di timnya Pak Ganjar Mahfud, berbicara dengan Pak Adi Wijayanto, berbicara dengan Pak Puan, berbicara juga dengan Mas Ganjar yang beberapa kali berbicara dengan berbagai tokoh. Pada saat itu kita membutuhkan perubahan paradigma dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Saya ingat sekali proses kemunculan paradigma pembangunan Indonesia sentris. Nah, salah satu wujud untuk validasi atau menguatkan tentang Indonesia sentris itu dibutuhkan namanya ibu kota negara yang baru. Jadi kemudian prosesnya berjalan lain, melibatkan DPR dan berbagai macam. Lalu kan kemudian seperti kata abang kita ini, yang dipertanyakan adalah prosesnya ya Bang ya. Bangkuan seri kerja efektif. Ya. Tapi memang itu adalah keputusan bersama yang sudah dibicarakan dengan DPR. Nah yang kita inginkan adalah, makanya kalau mau dibilang kita ibaratkan Presiden Joko Widodo ini sebagai sebuah pemikiran,
think tanknya tuh udah di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang paham betul, maka hanya copy paste. Mungkin kalau sekarang yang mengaku penerusnya ini sebenarnya hanya copy paste, ya kan? Nah, kelemahannya copy paste adalah cuma bisa mengulang, tetapi tidak bisa mengembangkan dan memperbaiki. Nah, sebenarnya saya juga kenal Pak Presiden Joko Widodo yang saya kenal, ya, yang saya ingat dulu. Sekarang udah nggak ingat tuh. Ya, masih ingat lah. Tapi kan lagi bicara kan. Pas 2015-2019 kan saya bersama timnya. Saya juga nggak ngaku saya nekat terus. Tapi saya ingat selalu bahwa beliau adalah tokoh yang selalu ingin buat perbaikan. Selalu tidak puas dengan apa yang sudah dilakukan. Mulai dari stunting, mulai dari pembangunan infrastruktur, mana yang kurang, mana yang perlu dipercepat. Selalu begitu. Jadi beliau sendiri tidak pernah copy paste. Nah, tentang ibu kota negara yang baru, ya Nusantara ini, ya nanti pasti akan harus ada prosesnya berbicara dengan DPR bagaimana kemudian bisa menjadi lebih baik. Apakah kemudian pembiayaannya bagaimana? Itu Pak Ganjar juga sudah melihat itu. Pak Mahfud di debat kedua juga sudah mempertanyakan kalau memang dikatakan sudah investor, mana investor luar negeri? Kemarin saja kan karena Presiden baru ke Brunei ya Pak, nggak salah ya, berbicara. Lo ayo bicarakan dengan DPR, mekanismenya ada. Nah, tapi jangan terus kemudian mengatakan bahwa orang-orang yang sekarang membantu Presiden Joko Widodo jangan kemudian juga memberikan feeding informasi yang salah. Tapi bukannya kalau misalnya Indonesia sentris, tim Amin justru lebih ini 40 kota itu disebarluaskan itu. Makanya kita bicara gagasan kan sebenarnya. Ya mungkin tadi kita bicara tentang perlunya perubahan itu. Saat ini kan ketimpangan itu. Jadi ketimpangan itu bukan disolusikan dengan ibu kota baru. Utang kita ribuan triliun. Ya, masa kita ibarat orang punya utang pengen punya rumah baru. Iya. Jadi menurut kami ada ini soal timing yang tidak tepat. Karena apa? Karena ini utang konsumtif istilahnya. Buat istana gitu, buat orang kerja gitu. Bukan buat perusahaan gitu. Jadi kami melihat bahwa yang terjadi sekarang subsidi ini nggak adil. Contoh kereta cepat. Siapa yang naiknya? Orang kaya. Subsidi mobil listrik, motor listrik. Siapa yang naiknya? Orang yang punya uang. Ya. Dan ini tentu saja distribusi keadilan ini yang harus kita perhatikan. Saya keliling di dapil saya di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Masih di Jakarta aja masih banyak orang yang susah hidupnya. Iya. Sembako itu luar biasa gitu, yang sangat mereka inginkan. Dan mereka nggak punya pekerjaan. Lalu sampai ada satu teman saya di dapilnya di Jawa Barat, cerita, Kang, ibu kota mau pindah ke Jakarta mau pindah ya, iya ke Kalimantan. Wah, saya Jakarta aja belum lihat, katanya sama bagi Selatan. Jadi hanya orang-orang kaya nanti yang bisa lihat ibu kota itu. Karena saya lama di Malaysia ya, 7 tahun saya sekolah di sana. Mereka punya ibu kota namanya Putrajaya. Ini jaraknya hanya 40 menit. Putrajaya dekat 40 menit highway. Iya. Itu pun sampai sekarang sudah 20 tahun nggak banyak orang mau pindah. Iya. Apalagi yang harus naik pesawat. Iya. Berapa biaya yang dibutuhkan? PNS pada menangis. Ada teman-teman saya di sekretariat MPR gitu. Bingung mereka, yang ini aja lunas, belum lunas, lumayan kreditan sekarang mau kredit lagi di sana gitu loh. Jadi nggak mudah menurut saya. Myanmar, Turki, Malaysia, ya dan beberapa negara lainnya sudah membuktikan bahwa nggak mudah. Dan itu resikonya sangat besar. Ya apalagi di Kalimantan. Ya saya walaupun pasca penetapan prasastinya sebelum ke sana, tapi sebelumnya saya sering ke sana. Mulai dari Kutai Kartanegara, ya, mulai dari Samarinda, Balikpapan. Itu memang wilayah yang memang masih hutan. Itu kan paru-paru dunia yang harus kita jaga. Dan itu memang berisiko dengan banjir, ya apalagi sekarang pembabatan hutan, ya. Dan pertanyaannya siapa yang punya lahan di sana? Ini akan menguntungkan, jadi bukan menguntungkan rakyat kecil gitu ya. Jadi bagi kami ini soal distribusi keadilan ya di daerah. Dan pada saat Sebenarnya gini, konsep Indonesia sentris itu terlepas dari satu personifikasinya atau dari IKN, itu adalah konsepnya menghadirkan kesejahteraan sosial yang merata, yang adil ya di Indonesia. Ya. Makanya kan perubahan paradigma dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Semangatnya itu dulu ada di bagaimana supaya satu Indonesia ini merasakan sejahtera Indonesia. Jadi kita mau bicara pertumbuhan ekonomi 7% atau berapa persen, tapi kalau momennya tidak kerasa di barang-barang semuanya, itu juga kita tidak pengen kan gitu kan. Sama sebenarnya. Hanya soal timing tadi, memang saya terus di tempat saya ini gak ada kamera, tapi ada Karno. Ya, saya dulu S1 sempat belajar sejarah.
Salah satu dokumen sejarah primer yang pertama saya baca adalah risalah sidang BPUPK. Ketika itu Presiden Soekarno ditanya soal dasar negara Indonesia merdeka. Salah satu kalimat yang saya ingat banget waktu pertama kali belajar pemikiran Soekarno adalah kalau mau Indonesia merdeka, tapi harus nunggu orang dia lengkap semua perangkat, lengkap segala macam makanan, mau kapan merdeka? Kalau masalah timing ya, it needs to start somewhere, harus dimulai. Tinggal kita menemukan gotong royong, diskusi, cara yang baik itu bagaimana. Lebih tepat seperti itu. Makanya sekali lagi Presiden Joko Widodo yang saya ingat, walaupun itu borong pembangunan infrastruktur dari PKS juga beberapa kali bukan berkeberatan, tapi ya berpikiran lain ya Bang ya. Tapi tetap kemudian kita temukan solusinya bagaimana. Titik temunya di mana? Ya. Nggak pakai kami titik krusialnya adalah kenapa undang-undang itu tidak matang. Akhirnya kan belum setahun udah dikoreksi lagi, direvisi lagi. Karena tidak memiliki naskah akademik yang dalam gitu. Iya. Itu yang disampaikan Mas Anies juga debat pertama kalau salah. Betul. Jadi memang ini kan jantungnya negara, masa depan bangsa gitu. Jadi menurut saya silahkan aja membangun ibu kota baru ya, tapi ibu kota baru, tapi ibu kota tetap aja kan kita punya kayak seperti istana di Surabaya, ada di Jogja, ya silahkan aja nanti di sana. Tapi itu nggak akan, yang sudah dibangun nggak akan dirubuhkan lah. Tapi yang kita lakukan adalah bagaimana ibu kota itu tetap di Jakarta. Ya, nanti kota-kota baru kita bangun ya, berkeadilan. Bayangkan coba di Lampung aja dekat Jakarta masih jalan nasionalnya masih hancur. Jambi, Bengkulu, gila. Saya keliling naik mobil ya Allah kasihan, itu jalan nasional. Iya. Masa kita baru ada orang yang mandi lumpur, mancing di situ buat konten viral baru ada diperbaiki. Karena sekarang di era ini udah no viral no justice jadinya gitu ya. Jadi keadilan itu nunggu viral dulu ya. Nah, apalagi kita di daerah-daerah Indonesia Timur ya, itu mereka memerlukan suntikan dana investasi. Dulu kan Pak Jokowi ini kan tagline-nya kan poros maritim dunia. Tapi yang banyak dibangun jalan tol gitu kan. Harusnya kan pelabuhannya diperbaiki ya. Jadi poros benar-benar tolnya dia tol laut namanya dulu ya kan. Nggak jalan jadinya gitu. Akhirnya tol darat aja ya. Jadi kami melihat tol ini bagus sebenarnya di satu sisi, tapi harus seimbang juga dengan masyarakat di bawah. Bagaimana distribusi barang-barang para petani. Ya sekarang pertanyaannya ini contoh kelangkaan pupuk. Jadi petani di bawah. Gimana coba? Padahal kan ya tadi ini soal kemauan aja, goodwill aja. Dana ini mau didistribusikan buat apa? Bayangkan orang buat rapat stunting bisa miliaran gitu. Buat subsidi pupuk nggak bisa gitu. Banyak ketidakadilan. Termasuk tadi di era ini juga kami melihat jarang sekali menyentuh tentang pendidikan. Selalu bicara investasi, pembangunan infrastruktur, tapi bagaimana SDM kita sendiri. Sekarang saya beberapa kali menyuarakan Dirjen Dikti itu beberapa tahun di PLT terus, nggak pernah diangkat definitif. Iya. Prof Nizar itu. Beberapa direktur juga PLT. Iya. Ini menunjukkan Pak Menterinya nggak serius, tapi kok dibiarin gitu. Nggak pernah saya dengar, nggak tahu mungkin pernah dengar kali ada nggak rapat kabinet terbatas membahas pendidikan Indonesia. Belum saya dengar itu. Jadi pendidikan terabaikan. Sekarang guru-guru banyak nggak diangkat gara-gara anggaran. Ya, kemudian juga sertifikasi guru, sertifikasi dosen itu dipersulit dengan berbagai syarat tambahan. Mereka harus ikut kursus berbayar berbulan-bulan, ikut tes baru dikasih sertifikasi. Ya, bahkan banyak kemarin saya ke satu sekolah swasta di Jakarta, sekolah swasta di Jakarta Pusat yang mereka sudah 6 bulan nggak bayar gaji gurunya karena mereka mengharapkan KJP, nunggu orang tuanya nunggu bayar. Jadi keadilan antara sekolah swasta sekolah negeri ini perlu. Sekarang banyak anggaran itu diserap oleh sekolah negeri, padahal sekolah swasta pun berhak untuk mendapatkan distribusi anggaran. Dan itu anggarannya juga bakal buat susu gratis loh, Bang, hotel gratis. Ya mungkin makanya aneh juga. Itu kayak apa ya? Ngasih orang ini masyarakat itu bisa nyari makan sendiri kok. Iya. Mereka perlu kailnya gitu loh. Iya. Ya, bukan dikasih disuapin gitu loh. Kalau orang disuapin nanti orang nggak mau kerja semua, makan gratis senjak negara, tidur aja dia. Ada, tapi itu memang kenapa saya senang jadi tim Pak Ganjar dan Pak Mahfud. PN Ganjar Mahfud jubirnya. Kenapa? Karena Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri, kalau kita ngomong positioning, beliau sendiri mengaku bahwa ada beberapa hal yang baik saat ini, tapi ada beberapa hal yang perbaikan. Jadi kami itu tidak disuruh tidak membela Bang Babi Buta.
tapi juga tidak menyerang Bapak kita. Karena umpamanya sebelum COVID melanda Indonesia, kalau mau lihat angkanya, itu adalah tingkat kemiskinan Indonesia itu turun di bawah 10%. Pertama kali dalam sejarah itu 1 digit. Indeks pembangunan manusia Indonesia kita tuh meningkat. Pendidikan ada problem, tetapi akses juga sudah mulai dikencangkan. Iya. Makanya Pak Ganjar Pranowo saya senang. Kenapa? Kita juga jujur kok, masih ada yang harus diperbaiki. Kalau enggak, Pak Ganjar Pranowo pun ketemu orang pasti ada komplain. Contohnya komplain kemarin nih acara tabrak prof sudah mulai berjalan. Orang komplain tentang TJ, orang komplain tentang anak muda, tentang lapangan pekerjaan yang terbatas, tempat tinggal yang masih terbatas. Itu data-data semuanya kita miliki. Tinggal Beda deh, Bang, ya? ya terakhir bagaimana tinggal langkah menyikapinya. Tapi juga bukan berarti kita mulai dari nol. Ada hal-hal yang sudah secara fondasi baik dari pemikiran Pak Presiden Joko Widodo yang waktu itu juga PDI Perjuangan sebagai fraksi dan sebagai partai full support. Kalau pakai bahasa all in ya udah all in, kami duluan nih dari dulu all in nih kan. Iya. Kami dukung, dan juga gagasan-gagasan seperti hilirisasi itu juga gagasan dari Kongres PDI Perjuangan juga, bukan kemudian hanya dari 1-2 orang aja. Tinggal secara pelaksanaannya bagaimana harus lebih baik, lebih cepat, lebih satset lah. Kalau bahasanya Pak Ganjar dan Pak. Iya. Bicara gagasan dan visi misi, jujur aja deh, Bang, ya, sejauh Pilpres ini berjalan banyak terjadi inkonsistensi. Jadi menurut Bang Ginting dan Bang Iqbal, bagaimana konsisten itu dari visi misi yang mulai dipaparkan di debat-debat sebelumnya nantinya terpilih Bang Ganjar Mahfud atau Anies Caimin, bagaimana konsisten visi misi itu dapat berjalan di pemerintahan masing-masing. Oh, Ini saya mewakili teman-teman KLR TV. ya. Ya itu sebenarnya bukan hanya keadilan TV saja. Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini setiap kali turun lapangan itu mengutamakan dialog. Jadi bukan hanya sekedar lewat di atas mobil lempar-lempar kaos, tapi benar-benar ngobrol. Dan salah satu yang menjadi kekhawatiran generasi muda saat ini, saya baru juga nonton YouTube kita Prof itu adalah ada generasi muda, Pak Mahfud, kami sudah bosan sama politisi yang hanya janji, tapi nanti begitu terpilih semua dilupakan. Tapi kalau saya secara pribadi melihat Pak Ganjar dan Pak Mahfud, saya akhirnya waktu itu sibuk mikir apa ya positioning Pak Ganjar Pak Mahfud, tapi enggak. Pada akhirnya orang memilih itu adalah melihat sosoknya untuk capres dan cawapres, dan melihat sosok Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Kalau saya pribadi, saya bilang ke teman-teman saya, ke setiap orang yang saya temui, kalau Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD terpilih, kita bisa lebih tenang. Kenapa? Lebih tenang karena kita tahu Pak Ganjar 2 periode Jawa Tengah kerja. Ya. Kita tahu bahwa Pak Mahfud MD tidak mungkin. Bahasanya gini kalau saya, Pak Mahfud MD ini, kalau kita lampu merah, kan biasanya lampu merah, ini lampu hijau. Masih lampu hijau nih. Kalau ganti lampu kuning, mungkin orang masih, aduh banyak orang yang, wah kita cepetin deh, biar kita lewatin. Pak Mahfud MD saya yakin tipe orang yang kalau lampunya baru ganti kuning, dia malah menelat. Pelan. Bahasanya gini, lampu merah aja nggak mau dilanggar, apalagi urusan konstitusi, apalagi urusan korupsi dan lain-lain. Jadi Pak Ganjar dan Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu bikin lebih tenang, sehingga dinamika yang terjadi pada saat nanti visi-visi mau dijalankan, kita lebih tenang. Kenapa? Karena tahu mereka pasti berjam. Iya. Menurut Bang Iqbal sendiri, Bang, apa bisa terrealisasi semua itu, Bang? 40 kota dan sebagainya yang banyak di Saya makanya statement Pak Anies di Desa Anies itu harusnya rakyat itu senang kalau pemimpin ini banyak janji, sehingga nagihnya enak. Kalau dia nggak pernah janji, gimana nagihnya? Dan ini momennya gitu ya. Iya, makanya saya heran juga gitu loh ketika Pak Anies dikepoin tentang Jakarta, udah banyak kok. Bagus, Felis. Nggak ngeles lah dengan isu COVID. Iya. Ya kan, nggak ngeles dengan isu COVID, tetap jalan. Ya. Jadi kami melihat bahwa memang tak ada pemimpin yang sempurna. Pasti ada. Pak Prabowo punya kelebihan, Pak Anies punya kelebihan, Pak Ganjar punya kelebihan. Tapi mereka juga punya kelemahan. Iya. Dan itu harus terima dong, fair dong. Iya. Tapi kan jangan sampai tadi nggak mau mendengar tuh berat. Iya. Dengerin dong, coba duduk dengerin, ya, masukan, ya kan. Ya karena kita yang terpenting dalam dunia politik ini adalah jangan apa kali kata orang Medan. Jangan apa kali lah. Karena takutnya nanti kan bergabung pula ya kan, jadi sini kita takutnya dengan baper kali lah. Jangan sibuk sekali, tapi kau tengok dulu. Dan teleponnya apa kali itu, berapa kali katanya. Siapkan. Ngerinya ini, Bang, tim Pak Prabowo itu ada presiden ke-7, Pak Jokowi. Iya. Iya kan? Ada Pak SBY juga presiden, Bang.
Ya. Ada anak presiden bang, 3 orang loh malah apa ini? Nggak takut tuh bang? Dia punya perangkat semua kan? Iya memang tadi saya katakan ini soal jalan tangan, jalan rumah tadi, jalan tengah. Mas Anies, Anda bayangkan ya, Mas Arief, Iya. lu maju aja udah dihapat. Iya. Begitu mau maju diperiksa. Caimin begitu maju diperiksa, habis itu udah selesai gitu doang gitu ya. Iya. Bahkan ada seorang gubernur yang orang kerjaan digeledah udah gitu doang udah. Iya. Sebagai kode aja istilahnya itu. Ada yang habis digeledah terus kemudian menyatakan mendukung. Iya, jadi sih itu Setil dong, setil. nggak bangber lah, Iya. nggak sehat. Iya. Memang dalam praktik-praktik ini kita melihat bahwa negara kekuasaan itu sangat terlihat dengan jelas pada praktiknya gitu ya. Dan ini orang yang dulu pernah mengalami menjadi korban, ya. Sekarang mereka di sana coba melakukan itu juga gitu loh. Iya. Yang dulu pernah dikejar-kejar, mungkin yang pernah disadap, mungkin yang pernah diikuti, yang pernah diancam mungkin. Tapi mereka ketika berkuasa malah membiarkan praktek-praktek itu. Iya. Ya, jadi kita melihat bahwa ini nggak boleh dibiarkan. Saya sebagai akademisi juga sedih gitu loh. Banyak orang bilang juga, lo ngapain sih ngomong-ngomong gini di politik? Lo kan udah jadi rektor, udah enak gitu hidup. Iya. Ya tapi kita kan buat apa? Punya ilmu tapi kita hanya jadi penonton saja. Betul. Gitu loh. Makanya saya setuju akademisi itu harus turun ke lapangan. Kan gak enak tuh ketemu anggota dewan ya kan. PhD ya, staf ahli. S1 ya saya jadi presiden dan jadi gubernur. Sebarang itu. Pinter makin di belakang. Nah, kalau itu yang PhD itu yang jadi presidennya, yang jadi menterinya, yang jadi gubernurnya. Iya. Waktu pertama kali pulang ke Indonesia, dulu kan saya di Singapura dan di Malaysia gitu kan. Begitu kenalan orang, oh PhD, staf ahli. Buat bahan. Hanya bagi saya ini adalah pilihan. Iya. Bagi kami berikhtiar. Dan kami optimis akan menang. Karena apa? Karena pengalaman Pak Anies sebagai orang yang mungkin pernah diberhentikan, ya rata-rata orang yang pernah diberhentikan itu jadi presiden. Dan menarik, dulu Pak Anies di Jakarta itu Desember itu surveinya peringkat 3. Iya. Tapi Februari masuk peringkat 2. Iya. Dan lalu bukan angka. Iya. Jadi kita nggak usah buru-buru, ya kita bergerak pasti, tapi surveinya luar biasa naik terus dari 18%, 20% sampai sudah ada yang ngasih di atas 30%. Artinya kami optimis akan masuk putaran kedua dan ini akan jadi sejarah bahwa memang kalau takut dengan ombak jangan berumah di tepi pantai. Itu dia. Kalau takut jangan berpolitik karena politik ini penuh resiko. Ya, tetapi kami yakin ya sekarang saudara-saudara kita yang sudah berkuasa mereka juga punya hati nurani. Ya, para oknum penegak hukum ya mereka juga pasti hati nurani. Ya, karena mereka juga yang namanya keadilan itu nggak bisa dibohongi. Tapi mungkin ada juga orang yang ingin melihat jalan pintas. Iya. Karena rata-rata jangan sampai sudah pensiun baru sadar, oh kenapa saya dulu mau disuruh-suruh ya gitu ya. Harusnya mereka yang hari ini sedang berkuasa, sedang menduduki amanah jabatan, dia harusnya berani menyampaikan kebenaran. Karena ini orang baik gitu. Iya. Kan dalam agama kan anak tahu itu. Orang dizolim itu doanya terkabul. Iya. Kalau ini kan sekarang kelewat berani bang. Iya, kayak makanya manusia boleh berencana tapi Tuhan punya jalan. Iya. Begitu gimana tanggapannya nih, gerbongnya 02 nih belakangnya ada presiden ke-7, ke-6, terus juga anaknya. Kalau ngomong kata gentar, takut. Kalau memang kita gentar, kita takut, nggak ada namanya. Pada saat dulu kita cuma istilahnya bang, cing, lawan, tank dan segala. Kalau umpamanya gentar sama takut, Mega mungkin dulu tidak perlu turun politik, cukup jualan kembang. Dia kata Bang Pada dalam beberapa cerita. Kalau gentar dan takut tidak akan lahir namanya PDI Perjuangan. Pada saat 96 gentar gencarannya lebih gila lagi itu kan. Kalau mamanya gentar dan takut, ya akan ada Pak Ganjar atau Pak Ganjar dulu pada saat mahasiswa berani bela PDI. Pada saat membela PDI itu resikonya. Pak Mahfud yang saat ini pun sudah sering dia cerita mendapatkan ancaman dari berbagai macam hitam katanya. Ketika dia mengungkap kasus-kasus korupsi tapi dia tabrak gitu. Karena dia yakin. Makanya itu
nggak ada di DNA kami kata gentar dan kata takut. Kami pasti terus. Karena kami percaya bahwa pada akhirnya yang akan memenangkan itu rakyat. Dan yang menang kita harus pengennya lah rakyat, bukan tim ses. Yang menang bukan saya, Bang Iqbal, tapi rakyat yang menang. Dan rakyat yang menang. Dan bagaimana caranya adalah untuk kemudian kita pastikan bahwa pemilu ini memang adil. Ya, seperti podcast ini, podcast keadilan. Jujur ya. Jujur. Baru damai. Baru damai. Tapi fondasinya benar itu dulu adil. Ketika kemudian saat ini tadi saya baru diwawancara soal bagaimana viralnya video pernyataan dari ASN atau PNS yang akan berpihakan atau mengajak untuk pilih. Pintar aja milih kata-katanya sehingga sulit diproses. Tapi kalimat-kalimat sudah jelas lah. Saya sampaikan. Kalau kemudian saat ini masa Bawaslu nggak tahu rakyatnya lebih jago jagain pemilu daripada Bawaslu. Secara konsep udah salah kan? Ini viral video terus kemudian dari Bawaslu malah ngomong belum ada laporan. Lalu tuh temuan. Iya. Itu sudah viral terus kemudian belum ada laporan, sosial kami sudah proaktif. Lalu beredar suara rekaman audio. Iya. Itu kan polisi sekarang sudah punya teknologi sangat canggih sekali. Ataupun kalau mau teroris aja bisa kita tangkap, masa audio nggak bisa kita analisa kan kayak gitu. Iya. Nah, yang hal-hal yang kayak gitu yang harus kita jaga bareng-bareng. Karena percayalah seperti siapapun yang menang dari diri, kalau ada keraguan terhadap proses pemilunya ini, yang rugi Indonesia. Karena pada akhirnya pemerintah atau presiden, wakil presiden yang harus menjalankan negara pasti sibuk 3 tahun memberesin rasa percaya, rasa trust. Kalau pemilunya itu prosesnya diragukan. Begitu jangan sampai diragukan. Ya. Kalau di Tempo itu terakhir yang cetakan terakhir Bang, itu menyampaikan kemarin pertemuan dengan Pak Prabowo dengan Tumpat Golkar dan sebagainya. Itu karena Pak Jokowi komplain, kenapa Anda naik-naik? Rupanya memang kayak ada ketakutan juga Bang dari 02. Iya, makanya tadi pemilu ini tentu saja akan jadi lihatnya Pak Jokowi ya. Iya. Karena dia sudah melakukan berbagai cara ya. Tentu saja dia nggak mau kalah ya. Iya. Tapi masih malu-malu gitu, masih bilang netral ya. Tapi saya kira itu rakyat bisa membaca lah ya. Yang mana kan ada beberapa Pancasila itu. Yang satu nggak gini, tapi berdua gini aja ya kan. Itu menurut saya praktik-praktik yang Tapi kayaknya dibalas juga sama Sultan. Ini bahasa itu praktik-praktik yang tidak elok lah gitu. Karena Pak Jokowi ini kan jasanya buat banyak lah buat negara ini. Iya. Yang sampai di akhir jabatannya dia merendahkan sendiri harga dirinya, martabatnya gitu. Kami yakin lah Pak Jokowi punya hati nurani, dia punya perasaan. Karena dalam politik ini apa ya? Kadang di atas, kadang di bawah. Nggak selamanya kita di atas. Dulu Mbak Mega pernah di bawah, sekarang di atas. PKS juga. Ya itu memang Saling memuji ya. Saling menang banget ya. Fakta sejarah ya. tinggal berkuasa jangan apa kali kita orang biasa aja. Karena suatu hari orang kan yang disakiti itu akan teringat, membekas. Dan orang yang diberi kebaikan juga biasanya pasti akan mengingat jasanya. Iya. Jadi saya melihat bahwa politik di Indonesia cukup dinamis. Ya. Alhamdulillah belum ada kasus-kasus kekerasan yang fatal seperti di luar negeri ya. Iya. Ya, kalau di Pakistan kita lihat kan banyak tuh kasus-kasus jadi di Tempo, kasus berkebel. Sekarang baru ancaman-ancaman aja. Ya itu ya mungkin ancaman-ancaman yang terprovokasi aja tadi ya. Iya. Bukan faktor utamanya. Tapi kami melihat bahwa tolong jaga betul aparat penegak hukum. Mereka adalah orang yang berkarir dari awal. Ya, jangan libatkan mereka ke politik. Jangan bawa-bawa mereka. Karena mereka punya keluarga, mereka punya anak. Ya mereka juga punya karir gitu ya. Jangan diacak-acak ya. Karena mereka orang yang harusnya menjaga keadilan itu. Iya. Jangan diseret-seret mereka. Walaupun pada prakteknya sudah ada di lapangan. Ya video. Dan Satpol PP itu kan kesian akhirnya pada kena Kortis janganlah, menurut saya kasihan lah. Kenapa di jalur netral? Hari ini makanya saya juga berpesan kepada PLT gubernur, wali kota, bupati, jangan demi jabatan kita menghancurkan karir yang sudah kita bangun dari awal. Iya. Kita dididik orang tua kita, sekolah kita gitu ya. Tapi kita demi jabatan kita harus melacurkan diri dalam politik ini, bahasa tanda kutip ya. Udahlah, yang namanya jabatan itu semuanya itu sudah ada jalurnya sendiri. Iya. Dan kami yakin dengan kehadiran Mas Anies, seorang intelektual, ya, seorang berpendidikan, di luar negeri, seorang rektor,
dia akan memberikan keadilan yang terbaik buat kita. Kita masuk ke ini bang, persiapan Caimin dan Pak Mahfud. Woi, Debat. Menarik nih. sama Gibran. Oh, gimana ya, begitu. Oh iya, Kalau bagi kawan, kalau lupa juga kawan. Ini kita Apa yang harus disiapin, Pak? Yang udah disiapin dari tim Mas Amin, dari tim Pak Ganjar, dari Pak Ganjar dulu kira-kira. Kalau Mahfud ya, Iya. Pak Mahfud ini kan topiknya nih kan kalau kita baca soal pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Iya. Gitu. Jadi mungkin nanti Gibran akan mencoba menyelesaikan pertanyaannya soal carbon capture yang salah tepat waktu itu pas debat kedua. Oh iya. Tapi Pak Mahfud juga sudah pasti siap. Banyak hal yang seperti ini orang lupa bahwa Pak Mahfud itu bukan hanya hafal Al-Quran, namun dia juga udah hafal konstitusi. Iya. Dia adalah pernah jadi anggota dewan. Dia pernah ketua Mahkamah Konstitusi. Iya. Dan juga Menko Polhukam. Beliau ini paham sekali bahwa banyak sekali salah satu akar masalah dari berbagai macam topik Indonesia ini adalah soal regulasi. Contohnya, ya seperti Mas Gibran sendiri sudah point out ya pada saat debat itu ya, soal carbon capture bagaimana regulasi. Pertanyaan soal regulasi. Soal itu adalah tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Bagaimana kita menyikapi perkembangan teknologi yang lebih cepat daripada perkembangan regulasi. Nah itu sudah ada di otak Pak Mahfud. Kemudian soal masyarakat adat dan desa. Bagaimana keadilan itu dicapai perlu melalui regulasi juga. Iya. Dan seperti yang saya sebutkan di awal podcast ini adalah kalau kita mau jadi pemimpin di Indonesia yang benar harus membenar. Dan pada saat ini juga Pak Ganjar dan Pak Mahfud sedang mendengarkan perkataan dari pakar, perkataan dari rakyat tentang topik-topik yang disampaikan. Sehingga kalau diperhatikan, ini udah bukan strategi, sudah open for public bahwa debat 1, debat 2, debat 3 dan akan melanjutkan debat 4. Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu fokusnya adalah bagaimana topik yang terkesan sangat tinggi dan elit ini mungkin bisa diungkapkan ke rakyat. Iya. Jadi beliau berdua kalau pada saat debat perhatikan deh, selalu fokusnya bicaranya adalah ke rakyat. Kayaknya Pak Anies mau mencoba begitu tapi digangguin terus ya. Jadi harus respon juga gitu kan. Digangguin siapa bang? Hah? Digangguin siapa? Ya salah satu lah. Kalau Pak Ganjar, Pak Mahfud juga jadi agak senang. Oh yaudah, biar kami bisa fokus ngomong ke rakyat. Karena pada akhirnya debat itu adalah menggunakan frekuensi publik adalah untuk rakyat, bukan untuk memenuhi ego pribadinya. Karena sekali lagi pemilu ini adalah yang kita mau menangkan rakyat. Jadi persiapannya cukup sederhana, dengar, dan kemudian ngobrol bareng, kita cari solusi. Bagusnya di mana, yang perlu diperbaiki yang mana, bagaimana memperbaikinya lebih cepat. Dan lebih baik. Kalau Caimin sendiri gimana kira-kira, Bang? Ya, saya kira di dalam misi kita ketiga sudah jelas dan ada namanya mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan dan untuk generasi mendatang. Iya. Di sana membahas tentang ekonomi hijau, ya, pengelolaan sampah, juga pemanfaatan tata kelola hutan, lingkungan, ya, dan juga energi terbarukan, energi baru terbarukan, ya. Dan juga polusi udara, air dan sampah, adaptasi dan mitigasi bencana, serta hutan dan keanekaragaman hayati. Jadi kami melihat juga faktor penting tentang ketahanan resiliensi kita terhadap bencana yang saat ini memang menjadi salah satu resiko bagi bangsa ini ke depan. Ya, karena dia negara kepulauan, ya, dan juga banyak lagi masalah food estate yang merusak hutan ini juga akan berdampak kepada lingkungan. Jadi kami melihat menyedihkan sekali apa yang terjadi dengan food estate itu. Karena food estate ini lahannya dibuka dulu, lalu ditanam. Iya, seakan-akan kayak nggak punya penelitian terlebih dulu, Bang. Iya, harusnya kan. Saya kemarin ketemu seorang petani. Petani itu kalau mau merambah hutan, dia buka dulu agak 100 meter. Iya. Ini bagus nggak? Baru dia buka. Ini nggak di bulldozer semua, baru ditanam. Pak, ini mau tanam singkong, muncul jagung. Ya kan? Iya. Jadi menurut saya harusnya Pak Prabowo ini kan seorang yang patriot, ya. Harusnya ngakui aja. Memang ada kesalahan kok. Memang ada kecerobohan.
Oke, saya mengakui ini memang fatal, ya kesalahan saya, harus kita perbaiki. Fine kok, daripada ngeles, ini urusan Kementerian Pertanian, ini urusan anggaran lah, apalah gitu ya. Jadi menurut saya, ini yang fatal, dan semua orang melihat. Saya banyak sekali dapat WA dari teman-teman di Kalimantan Tengah, ya, mana lahan itu sudah gundul, lalu baru bicara tentang tanamannya. Harusnya dites dulu, gitu. Ini asam, asam sulfat ya. Baru pengen di mana kadar tanahnya dan baru dicek gitu loh. Jadi menurut saya ini adalah satu proyek yang tidak terencana. Ya, memang nggak bagusnya memang Kementerian Pertanian nggak usah lah, bukan bidang dia. Iya. Kalau bicara ketahanan nasional, ya saya kebetulan ngajar juga narasumber penting di beberapa kali, sering sekali sejak 2017 di Lemhanas. Iya. Ada saya alumni Lemhanas ya. Jadi saya lihat kalau bicara ketahanan nasional, ya itu adalah perlu adanya sinergi, kolaborasi. Ya, dan Kementerian Pertahanan itu bukan tupoksinya, bukan ahlinya gitu. Iya. Dia mencoba masuk di situ. Saya nggak tahu ada apa gitu loh. Padahal ini kan ranah-ranah orang-orang saintifik gitu ya. Bagaimana menyelamatkan, bayangin kata orang banyak orang bilang gitu, nanam singkong tapi merusak hutan gitu loh. Iya. Orang di teman kita di bawah kita lempar aja di singkong ya kan. Gitu. Terusnya gaweane Lemhanas stok gitu. Iya, Ada perlu jaga ketahanan dan lain-lain ya. Jadi saya melihat apa yang dipertontonkan, dan kasihan juga melihat jubir 02 ini sibuk mengklarifikasi terus. Tapi konsep food estate sendiri sepakat gak, Pak? Ya, itu ini. Tapi kita akan lihat pasca debat. Kalau memang dari 02 mengangkat soal food estate itu, mencoba membela, saya percaya bahwa di DPR sudah banyak di komisi terkait. Karena saya pernah sampaikan, cuma saya nggak mau bilang di sini biar jadi kejutan nih. Kalau berdasarkan undang-undang, sebenarnya sudah ada yang lain. Jadi nanti ketika umpamanya 02 mau membanggakan estate-nya itu, tunggu aja sehari setelah perdebatan, kemudian kita mulai ramai pembahasan. Ini teman-teman dari PKS yang ada di komisi terkait, teman-teman dari PDI Perjuangan di komisi terkait, cukup bicara tentang bahwa undang-undangnya mengatakan apa. Jadi kita lihat aja di situ nanti. Karena kalau menurut bocoran yang saya terima dari para anggota dewan yang bicara soal food estate itu, ada sesuatu konsep yang sebenarnya udah ada di undang-undang, yang kenapa nggak diaktifkan sih? Ya, tipis-tipis ya. Yang jadi pertanyaan orang adalah, ini lahannya lahan siapa? Gimana? Iya. Lahan negara atau jangan lahan yang itu tadi? Yang salah itu. Iya, bisa jadi. Yang kita nggak tahu ya, kita nggak duduk. Pertanyaannya siapa yang punya lahan segitu, yang punya usahanya ya? Jadi perlu didalami ya. Tapi bagi kami, apapun yang terjadi, ya sudahlah. Ini sudah beredar kali ya. Teman-teman kita dalami kira-kira seperti itu lah. Tunggu, nanti biar lebih seru lagi tuh nanti. Kita nggak duduk memang. Kesian juga emang. Benar kata Abang. Kadang kita ngeliat, saya ngeliat teman yang menjadi jubir 02 mulai kebingungan, karena mereka adalah orang cerdas-cerdas menurut saya. Cuma ada beberapa hal yang akhirnya bingung juga bagaimana cara pembelaannya. Karena memang juga patut bertanya. Makanya saya bilang ada kelemahannya dari Kopas. Kalau hanya Kopas pemikiran Pak Presiden Jokowi seperti soal analogi kebun binatang pajak ini, saya tahu sekali analogi kebun binatang dalam kita bicara pajak nih ya, itu dipopulerkan di Indonesia pertama kali ada namanya Presiden Joko Widodo. Tetapi itu adalah untuk menggambarkan, intinya adalah jangan yang itu lagi yang diperas, yang diminta pajak. Lah kalau intinya adalah jangan yang itu lagi, maka kalau mau yang lain-lain, ya analoginya nggak bisa kebun binatang yang diperbesar, bos. Justru ya berburu di padang rumput, bukan kebun binatang yang diperbesar, binatangnya digemukin. Dari kebun yang itu lagi. Itulah kelemahannya copy paste. Nah kalau umpamanya ada lagi dari 02 pada saat nanti debat keempat ini masih memakai strategi copy paste, udah siap-siap aja mungkin nanti saya nggak tahu apakah nangis berjamaah lagi yang dipakai atau apa, karena banyak kan yang atau kan akhirnya nanti benar-benar mau akhirnya memenuhi debat di luar. Iya kan, debat di luar KPU, tanya minta lagi dan segala apa. Ya kita lihat aja. Oke, Bang Jerry. Siap, Pak. Bincang-bincang ini udah luar biasa. Tapi memang yang disayangkan nih Bang Jerry, saya jadi 02 ini.
Itu mewakili Terima kasih Bang Iqbal. Bang Giting atas waktu dan kesempatan ini. Jadi teman-teman Keadilan TV, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Tentunya di Keadilan TV, nantikan video selanjutnya. Wait.